Kalah dari Irak, terkena prank dari Apple oleh Dr. Roy Suryo, pemerhati telematika dan multimedia. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah kira-kira gambaran yang dialami Indonesia hari-hari ini. Kekalahan 1-2 dari Irak kemarin malam, meski dalam statistik ball position menunjukkan kita lebih unggul, 52% berbanding 48%. Catatan, angka ini murni baru didapat setelah pertandingan selesai dan bisa dibuktikan keakurasian alias kejujurannya. Bukan diset sejak awal sebagaimana Sirekap yang ditengarai penuh kecurangan dan kejahatan. Namun skuad binaan Shin Tae-yong tampak tidak kuasa membendung serangan-serangan balik negara yang dulu dikenal dengan nama Mesopotamia. Meski sempat unggul terlebih dulu di menit ke-19, melalui gol yang sangat bagus dari Ivar Jenner, hasil sepak pojok Witan Sulaiman dan kerjasama dengan Rafael Struijk sebelumnya. Sayang, kemudian di menit ke-28 setelah kemelut di depan gawang Hernando Ari, dimanfaatkan oleh kerjasama Nihat Mohamed dan Zaid Tahsin. Sebenarnya Garuda muda hampir kebobolan lagi di babak kedua, saat Nihat Mohamed melepas tembakan ke gawang kita. Namun beruntung Nathan Joe berhasil menyentil bola keluar sebelum masuk di antara dua mistar. Setelah hasil seri inilah, pertandingan dilanjut dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, dan akhirnya di menit ke-96, Ali Jassim memastikan kemenangannya terhadap Indonesia. Dengan demikian, terpaksa skuad Indonesia U23 sementara harus menunda mimpinya untuk langsung bisa bermain di Olimpiade Paris 2024, karena mesti bermain lagi melawan skuad Gini U23 dalam babak playoff. Apalagi dalam pertandingan yang baru akan dilaksanakan 9 Mei 24 tersebut, lokasi pertandingan di Perancis dapat dikatakan rumah kedua bagi negara Afrika Barat yang memenangkan posisi keempat Piala Afrika U23 tahun 2023, di bawah binaan pelatih Kaba Diawara itu. Dengan kata lain, skuad dari negara yang bahasa sehari-harinya juga Perancis, meski berpenduduk hanya 13.237.832 jiwa ini, merupakan lawan yang dimungkinkan lebih berat, dibandingkan Irak yang baru saja mengalahkan kita kemarin malam. Tetapi, sebagaimana tulisan saya kemarin, apakah kita kemudian harus pesimis dan tidak boleh optimis? Tentu saja tidak. Karena harapan kemenangan dan menjadi bagian dari Olimpiade Paris 2024 tetap ada, alias terbuka. Hanya saja jangan kebanyakan lamis atau omon-omon, sebagaimana yang sering ditampilkan oleh penguasa rezim ini, di mana menganggap semua persoalan baik-baik saja, seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Padahal secara statistik, ekonomi dan tingkat kebebasan demokrasi, Indonesia saat ini sedang menurun tajam dan berada di titik nadir. Berdasarkan laporan objektif berbagai media mainstream internasional, yang berusaha ditutup-tutupi di sini, seperti The Economist, New York Times, The Guardians. Rezim ini lupa, meski media-media mainstream nasional sudah bisa, dalam tanda kutip dikendalikan atau bahasa halusnya dibungkam, namun sekarang bukan lagi seperti zaman penjajahan Jepang dulu, di mana radio-radio masyarakat, banyak yang dipaku Farco atau variable kondensatornya, alias penala gelombangnya untuk tidak bisa diputar mencari frekuensi-frekuensi siaran radio. Zaman dahulu saja banyak pejuang yang bisa kreatif, membongkar hal tersebut, apalagi sekarang. Di saat globalisasi komunikasi sudah tidak terbendung, di mana IoT, Internet of Things, sudah menjadi kehidupan sehari-hari di era Industri 4.0. Apalagi Society 5.0, rezim ini mau menutupi informasi objektif dari luar, atau membelenggu kebebasan berpendapat masyarakat, insya Allah akan mudah dibongkar dan dilawan. Ini pulalah yang barusan dialami oleh Indonesia, bak kena prank, belum selesai puja-puji media-media nasional mainstream pro-rezim, memberitakan dengan gegap gempita adanya investasi Apple senilai 1,6 triliun. Yang sebenarnya hanya 0,6% dari investasi sejenis yang ditanamkannya di Vietnam, sebesar 256 triliun. Mendadak bak petir di siang hari bolong, kemarin diberitakan bahwa investasi yang hanya akan buka lembaga pendidikan, sedangkan di Vietnam membuka pabrik manufaktur, tersebut batal. Beberapa kalangan mengatakan, apakah ini karma akibat pemimpin rezim yang juga suka ngeprank rakyatnya sendiri? Wallahu a'lam, karena saya juga tidak mau menduga-duga.
siapa itu yang dimaksud agar tidak disebut suuzon. Padahal kemarin, saat Tim Cook CEO Apple datang ke Indonesia, sudah diterima dengan karpet merah di Istana Negara oleh Presiden sendiri, dan didampingi beberapa menterinya. Mengapa mendadak bisa? Seperti ketika ada yang juga sudah repot-repot sowan ke Elon Musk, beberapa waktu lalu di USA. Namun progres investasi otomotif Teslanya, apalagi proyek angkasa luar SpaceX, juga tidak terdengar kabarnya lagi di Indonesia. Alias seperti kabur tertiup angin ke luar angkasa hingga kini. Menterinya ada yang tampak saling mencari kambing hitam di kasus Apple ini, menyalahkan media yang terlalu bombastis katanya. Namun dia sendiri akhirnya mengaku tak ikut mendampingi saat itu. Kalau sekarang faktanya sudah mulai banyak investor yang urung, atau batal menanamkan investasinya, apakah hal tersebut menunjukkan Indonesia sedang baik-baik saja? Nama-nama besar seperti Elon Musk, Tim Cook, tentu bukan nama kecil dalam bisnis raksasa di dunia. Ini mengingatkan kita juga, saat mundurnya SoftBank dari salah satu raksasa bisnis yang diharapkan akan masuk proyek IKN. Belum lagi dari dalam negeri, muncul nama Jarum dan Wings, meski berusaha berkilah dengan berbagai kata-kata yang lamis, dan tetap invest, namun kecil. Dikabarkan mundur juga untuk menanamkan investasi besar, di proyek Bandung Bondowoso, yang akhirnya menyedot anggaran negara alias uang rakyat. Sudah diakui sendiri beberapa waktu lalu, belum banyak investor asing yang benar-benar sudah masuk ke sana. Setelah beberapa waktu sebelumnya bilang, yang mau invest katanya antri. Oleh karena itu, sekali lagi, kondisi seperti ini sebenarnya sudah benar-benar warning bagi Indonesia, persis seperti artikel Ki Hajar Dewantoro, yang sudah saya tulis dan kutipkan secara lengkap kemarin. Seandainya aku seorang Belanda. Tulisan yang terbit 111 tahun silam tersebut, 13 Juli 1913. Seperti sudah bisa meramal kondisi Indonesia saat ini, di mana rezim Belanda saat itu, hanya sibuk berpesta pora di tengah rakyatnya yang makin menderita, begitulah singkatnya. Kita memang rindu sosok seperti Ki Hajar, yang benar-benar mengerti filosofi kata mengajar dan mendidik di negara tercinta ini, bukan malah seperti pembantunya yang mungkin, akibat ikut-ikutan dia, menghilangkan misalnya salah satu warisan kegiatan wajib di sekolah, yakni pramuka. Meski masih ditawarkan sebagai ekstrakurikuler, namun esensi pendidikan kepramukaan, yakni kepanduan, sebenarnya sangat baik untuk etika dan budi pekerti anak Indonesia. Kesimpulannya, kalah dari Irak, masih bisa disebut sebagai kekalahan yang terhormat. Apalagi kita tahu semua, skuad Indonesia U23 memang telah berusaha bermain sekuat tenaga, dan sebenarnya sudah mencapai di atas target. Namun kalau diprank oleh berbagai pihak dari luar negeri tersebut, harus dimaknai sebagai teguran dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tamparan kepada mereka-mereka yang selama ini jumawa mengelola negara. Tesla, Apple, SoftBank dan sebagainya baru contoh di awal. Tentu kita tidak ingin ada lagi nama-nama lain yang mengikutinya. Misalnya Microsoft yang konon mau investasi 27 triliun kemarin. Ada baiknya sebelum terlambat dan makin mengorbankan rakyat. Sebaiknya mereka bertobat.